Lagi banyak kasus perceraian. Kota Bandung ini nih khususnya hampir tembus 5.000. Apakah ada nih ya kayak sihir-sihir gitu nih biar cerai? Gitu. Jadi dalam dunia sihir khususnya sihir perceraian itu emang sudah ada. Apakah ada ciri-ciri sihir tersebut ketika nanti hidup rumah tangga? Ada, Bu. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di channel kita, yaitu channel Belajar Dakwah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa? Kesempatan ini mungkin karena sekarang lagi musim pandemi nih ya, lagi banyak kasus perceraian. Nah, yang ibu lihat juga nih ya, menurut survei gitu ya, yang ibu kutip dari merdeka.com, kalau di kota Bandung ini nih khususnya hampir tembus 5.000. Kota Bandung aja. Nah, sedangkan di Indonesianya sendiri dia itu sekitar 3,97 juta. Wow, itu tuh per Juni 2021. Itu tuh 1,62% dari seluruh populasi di Indonesia. Nah, hitungnya pemirsa ya. Jadi terus gimana lagi? Faktor-faktornya apa aja nih? Nah ya, kalau untuk faktor-faktornya biasanya nih perceraian, bagi sekarang di musim pandemi nih, ekonomi biasanya itu nomor satu yang jadi masalah perceraian itu ekonomi itu ya, biasanya. Dimana-mana sedang PHK massal juga ya. Terus ada masalah perselingkuhan. Wow, perselingkuhan. Jadi kayak perselingkuhannya itu apa? Pelakor atau apa nih? Ada namanya? pelakor, pebinor gitu. Kayak misalkan kalau kayak pelakor berarti dia punya wanita idaman lain. Terus wanita idaman lain, disingkatnya will. Nah, terus? kalau buat si perempuan ke laki-laki, nah itu disebutnya pil, pria idaman lain. Berarti si perempuan pil KB. Bukan gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya KDRT. Banyak tuh lah yang sering lah. Dari sudut pandang Islam, bagaimanakah perceraian ini gitu. Nah, apakah ada peran setan di dalamnya gitu loh ya. Dalam perspektif Islam sendiri gitu. Setiap insan yang belum menikah pada umumnya pasti ingin menikah ya Bu ya. Iya, betul lah semua. Cuman yang paling tidak inginkan itu atau dihindari itu adalah inilah masalah perceraian. Iya. Dalam Islam perceraian itu diperbolehkan. Akan tetapi hal ini sangat dibenci oleh Allah. Dan ini anehnya. Diperbolehkan tetapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikutip dalam beberapa kitab yang ayah baca juga, itu peran serta setan dalam perceraian khususnya di rumah tangga ini itu sangat andil. Karena dalam kitab itu disebutkan bahwa pada setiap sore singgasana iblis itu mengumpulkan para setan di seluruh penjuru dunia. Dan iblis itu menanyakan kepada setan pertama gitu, silakan kalian berdiri. Apa yang sudah kalian perbuat? Wahai iblis, wahai bosku, sesungguhnya aku telah membuat seorang anak menyetubuhi ibunya. Wow, itu kan parah sekali ya. Kata iblis, bagus, silahkan duduk kembali. Iya. Yang kedua kemudian, saya apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah mengganggu anak cucu Adam sehingga di antara keduanya itu saling bunuh-membunuh. Bagus kata iblis, cuman bagus saja gitu kan. Bagus. Nah, ketika yang ketiga, sekarang kamu yang ketiga, apa yang sudah kamu perbuat? Wahai bosku, wahai iblis, sesungguhnya saya sudah memisahkan antara suami dan istri sehingga mereka retak rumah tangannya sampai mereka cerai. Nah, kemudian si iblis yang ketiga ini disuruh maju, Padur, maju. Ketika maju tepuk tangan semua dan mahkota iblis itu diberikan kepada setan yang tadi. Berarti
dapat penghargaan gitu. Penghargaan yang sangat luar biasa ketika setan bisa memisahkan antara insan satu dan yang lainnya. Seperti itu. Makanya dalam perceraian ini yang diuntungkan itu ya setan, paling bergembira mereka. Gitu. Ketika pasang suami istri itu bercerai. Sedikit sekali permasalahan di rumah tangga pasti setan bakal masuk di dalamnya, pasti. Jadi masalah kecil bisa jadi gede gitu ya. Sehingga logika, akal mereka, kesabaran mereka itu ya ditutup oleh setan. Makanya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mungkin mohon maaf kurang ilmunya, kurang niatnya tidak betul ataupun sabarnya kurang, ya biasanya terjebak dalam setan ini. Sehingga dalam pikiran mereka cerai adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga gitu. Gitu. Nah nih ya, tipsnya nih biar kalau misalkan si anak muda gitu yang mau menikah bisa biar melancarkan mereka supaya bisa cepat menikah. Kan kita juga menghindari ya anak muda sekarang kan takutnya menjurus ke hal zina gitu loh ya gitu. Itu gimana sih tipsnya? Ya jadi ketika sepasang ya terutama yang masih muda gitu kan ingin nikah secepatnya karena melihat misalkan ada Ria Ricis, terus ada siapa lagi Bu yang menikah muda teh? Atau Halilintar. Iya, artis-artis tuh banyak yang nikah muda. Kemudian ingin segera gitu. Naon kabita teh bahasa Indonesia nanti? Tertarik lah gitu lah, pengen ikut menikah juga. Ya makanya ketika kita akan menikah, yang pertama itu yang harus kita persiapan sebelum menikah itu pertama itu ilmu. Ilmu ini penting karena nanti ketika kita sudah berumah tangga, ketika Allah turunkan satu saja cobaan, bagaimana cara kita menyikapi cobaan tersebut. Iya. Itu harus dengan ilmu. Yang kedua, niat. Niat ini sangat penting. Niat apa tuh? Niat untuk menikahnya untuk apa? Kalau niat ini diibaratkan alamat, kalau salah alamat, salah nih berarti. Nah, pertama, niatnya kalau misalkan menikah karena si A nih hartanya tajir, nanti kalau saya nikah punya harta sebagian. Iya. Karena niatnya awalnya untuk harta, maka wallahi demi Allah akan Allah uji dengan harta. Dan jika kita berniat untuk punya anak, maka Allah akan uji dengan anak gitu. Bisa jadi tidak punya anak ataupun punya anak tapi bedegong bangun gitu lah. Iya. Jadi itu niat awalnya gitu ya pas menikahnya. Yang paling aman niat apa ya? Niat karena Allah saja, lillahi ta'ala. Kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Bu. Oke, nah sekarang kan tadi tipsnya biar para anak muda itu nggak takut buat nikah. Kalau sekarang nih tips buat yang sudah berumah tangga nih biar terhindar dari perceraian tuh gimana sih ya? Gitu. Ya. Yang pertama itu yang paling penting itu tadi kembali lagi, jika misalkan sepasang suami istri itu kurang ilmu tentang bab munakad pernikahan, itu kita upgrade bareng sama-sama antara suami dan istri. Kita cari ilmu bareng-bareng, bisa dengan melalui pengajian atau apa. Selanjutnya komunikasi ini sangat penting dalam berumah tangga. Iya. Jadi ya harus sering komunikasi, apalagi sekarang eranya digital, handphonenya kebanyakan udah di rumah masing-masing dengan handphone, dengan gadgetnya masing-masing, kan itu mengurangi komunikasi juga, Bu ya. Iya. Kemudian berikutnya saling menutupi kekurangan yang kita miliki gitu. Jadi antara kelebihan dan kekurangan kan kita juga tahu, Bu ya, kekurangan dan kelebihan itu pasti kita miliki oleh masing-masing. Nah, sebisa mungkin jika kita mempunyai kekurangan, maka tutupilah dengan kelebihan. Jadi kan suami istri itu memang saling menutupi gitu. Kalau suami punya kekurangan ditutupi dengan kelebihan istri, begitupun sebaliknya. Iya. Jadi jangan sampai tadi ketika ada masalah setan ikut andil di dalamnya dan membuat percikan-percikan yang menjadi masalah itu besar dan menjadikan dengan perceraian masalah jadi beres, padahal tidak seperti itu. Banyak yang dikorbankan, Bu ya. Iya. Termasuk juga anak mungkin. Kemudian nih ya, apakah ada nih ya kalau misalkan di perceraian ini kan suka dengan nih ya kayak sihir-sihir gitu nih biar cerai. Misalkan dikirimin biar cerai nih gitu, diganggunya dikirim paket kayak naon kayak gitulah. Kayak JNE dikirim sihirnya. Gitu. Ada nggak sih ya gitu? Untuk
perceraian ini, sihir perceraian ini dalam Al-Quran juga ada. Ada. Suratnya pun ada di Al-Baqarah 102. Kemudian di dalam dunia sihir khususnya sihir perceraian itu emang sudah ada. Ada. Salah satu namanya itu adalah sihir tafrik. Iya, sihir ini adalah sihir pemisah gitu kan. Nah, apa saja sih ciri sihir ini ketika di rumah tangga? Apakah ada ciri-ciri sihir tersebut ketika nanti hidup rumah tangga? Ada, Bu. Yang pertama adalah jangan lewatkan di segmen selanjutnya ya. Udah serius-serius nih mau dengerin. Insya Allah kita bahas di segmen selanjutnya ya untuk masalah sihir perceraian ini. Itu saja Bu yang bisa kita sampaikan. Iya, buat para penonton di rumah. Semoga bermanfaat. Apa ilmu yang atas ilmu yang kita sharekan, meskipun ilmunya hanya dasar saja, jangan lupa bantu juga di like dan subscribe dan bagikan juga kepada orang lain jika memang konten ini bermanfaat ya. Mari kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.